Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Ramadhani. Saya dari tim 4 sebagai presentator ke-6 yang akan mempresentasikan materi saya mengenai penanganan limbah gas dan limbah B3. Langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Kesuksesan tidak datang dari apa yang kamu lakukan sesekali, tapi dari apa yang kamu lakukan secara konsisten. Penanganan limbah gas. Limbah gas dapat berupa gas, embun, uap, kabut, awan, debu, haze atau partikel tersuspensi dalam tetesan air dan asap. Tetapi pada umumnya, limbah gas berasal dari kendaraan bermotor dan industri. Penanganan limbah gas dapat dilakukan dengan menambahkan alat bantu seperti berikut, yaitu filter udara, pengendap elektrostatik, filter basah atau wet collector, pengendap sistem gravitasi, dan pengendap siklon atau Cailloux separator. A. Filter udara. Filter udara dipasang pada cerobong untuk menyaring kotoran. Filter udara harus dikontrol secara rutin. Jika filter sudah jenuh dengan debu, maka harus diganti dengan yang baru. Ini adalah contoh filter udara. B. Pengendap siklon atau Cailloux separator. Prinsip kerjanya dengan memanfaatkan gaya sentrifugal dari udara atau gas buangan yang sengaja diembuskan melalui teping dinding tabung siklon sehingga partikel yang relatif berat akan jatuh ke bawah. C. Filter basah atau wet collector. Prinsip kerjanya membersihkan udara yang kotor dengan cara menyemprotkan air sehingga debu akan turun ke bawah. D. Pengendap sistem gravitasi. Prinsip kerja alat ini dengan mengalirkan udara kotor ke dalam alat yang dibuat sedemikian rupa sehingga pada saat terjadi perubahan kecepatan secara tiba-tiba, partikel jatuh terkumpul ke bawah akibat gaya gravitasi. E. Pengendap elektrostatik. Pengendap elektrostatik digunakan untuk membersihkan udara kotor dalam volume yang relatif besar dan kotoran dalam udara berupa aerosol atau uap air. Alat ini dapat membersihkan udara secara cepat. Udara yang keluar dari alat ini sudah relatif bersih. Seperti yang kalian ketahui, asap pabrik merupakan salah satu penyebab utama terjadinya pencemaran udara. Asap pabrik mengandung gas-gas yang berbahaya seperti karbon dioksida, karbon monoksida, sulfur dioksida, dan nitrogen dioksida. Gas-gas berbahaya tersebut dapat menyebabkan global warming, gangguan pernapasan, hujan asam, degradasi lingkungan, dan bahkan kanker paru-paru. Nah, bagaimana cara kita mengatasinya? Salah satu cara mengurangi dampak berbahaya dari asap pabrik adalah dengan menanam pohon. Karena pohon dapat menyerap karbon dioksida dan mengubahnya menjadi oksigen yang dibutuhkan manusia untuk bernapas. Sehingga membuat udara terasa lebih sejuk. Ayo, kita menanam pohon untuk menjaga kualitas udara. Apa itu limbah bahan berbahaya dan beracun? Limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3 adalah bahan yang karena sifat, konsentrasi, atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemari atau merusak lingkungan hidup serta membahayakan kesehatan dan kelangsungan hidup manusia beserta makhluk hidup lainnya. Karakteristik limbah B3 yaitu mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif dan korosif, beracun, dan menyebabkan infeksi. A. Limbah B3 berasal dari kegiatan industri yaitu berupa senyawa kimia yang terlepas ke lingkungan
yang terjadi pada waktu pengadaan, pengangkutan, penyimpanan, ataupun penggunaan bahan-bahan dalam industri. Industri pupuk yang menghasilkan limbah amonia. B. Limbah B3 berasal dari kegiatan rumah sakit apa aja sih? Yaitu radioaktif, disinfeksi, obat kadaluarsa, patologis, darah, dan jarum suntik. C. Limbah B3 berasal dari kegiatan rumah tangga, yaitu pemutih pakaian, deterjen pakaian, sampo, baterai bekas, aerosol, racun tikus, dan pembasmi nyamuk. D. Limbah B3 berasal dari kegiatan pertanian, yaitu insektisida dan pupuk. Setiap orang yang melakukan kegiatan yang menggunakan serta menghasilkan limbah B3 memiliki kewajiban mengelola limbah, yaitu sebagai berikut: melakukan reduksi, mengolah, dan menimbun limbah B3, mengelola limbah B3 sesuai dengan teknologi yang ada, memiliki izin pengelolaan limbah B3 sesuai dengan jenis pengelolaannya. Bagi limbah yang volumenya kurang dari 50 kg per hari.